Shalom guys, hari ini kita akan berbicara tentang salah satu orang yang dalam hidup saya sangat mengisi waktu seketika saya nggak ngerti cara khotbah, beliau yang mengajarkan saya. Terus bagaimana saya bisa bersosialisasi, beliau yang memberikan wejangan kepada saya. Lalu juga seringkali kalau misalkan saya mau cerita sesuatu, curhat, pasti ke beliau. Enggak mungkin enggak. Inilah Mas Arif Wicaksono. PM kabarnya Mas? Puji Tuhan, baik. Apa kabar Mas Randy? Baik Mas. Ya, ya. Masih ingat gak Mas sampean ngajarin aku khotbah? Kalau nggak salah yang di kamar itu ya? Iya, iya Saya betul masih dong. ingat sekali itu. Iya, Oke. aku masih ingat loh Mas. Pasalnya tuh aku juga masih ingat. Yesaya Oh ya. 35. Oh Iya. aduh, saya malah lupa kali yang itu. Mungkin aku salah ya, nggak tahu nih. Aku mungkin nggak cek. Yesaya 35 ceritakan tentang Yeremia. Yeremia 35 ceritakan bagaimana lidahnya di sama malaikat itu ya kalau nggak salah. Oh, Aduh, salah ini ya kelihatannya itu aku. kan ya, itu kan, Dia yang bilang awal-awal. Hmm. lidahnya nggak bisa ngomong apa itu loh. Yang dia nggak. Ya saya. Oh Yesaya itu. Oh ya Yesaya. Yesaya. Lidahnya Terus dikasih api itu ya, betul. kasih Terus bar. ini Ya, ya. juga di di ayat itu kalau nggak salah loh ini di ayat itu juga aku terinspirasi tim band yang dipilih oleh Pak Anto waktu itu kan dipecah tuh Hmm, ada ya, Tabernakel ada ya. Daud apa Serafim. nah Serafim itu karena aku terinspirasi dari ayat itu betul nggak ya di situ ya aku lupa aku Iya, ada kalau kesengat saya iya ya waktu itu. iya heeh. Iya. Gitu sih itu yang bikin aku jadi wah mantap ini kalau aku ngundang Mas Arief karena animo masyarakatnya banyak Mas pingin Audilam 3 Mm-mm. diundang waduh kita termasuk yang paling sering ini ya apa namanya ya kita ini yang paling solid lah di waktu tingkat satu. Ah, betul. Betul, betul. Ya, Nah betul, betul. masalahnya waktu itu aku nggak pernah ngerti istilahnya atensiku tuh nggak nggak banyak di ceritamu Mas. Hmm. Ya kita sekolah lah apa. Nah setelah sudah dari beranjak dewasa ini kita punya kesibukan masing-masing terus aku pengen ngerti sih Mas. Tolong bagikan ke teman-teman ini. Pertama kali pelayanan tuh di mana Mas? Pertama kali pelayanan ya. Ya umur berapa juga? Sebenarnya kalau pertama kali pelayanan itu umur 16 tahun. Betul, 16 tahun. Oke. Jadi awal-awal ya kita bertobat kan kenal Tuhan, maksudnya terima Tuhan Yesus itu tanggal 30 Desember 98. Kenal Tuhan Yesusnya ya. Lalu Berarti sorry nih aku motong. Berarti Mas Arief dulu bukan Nasrani. bukan Oke. dulu kan Nasrani. Oke. Ini terima Tuhan Yesus itu yaitu tanggal 30 Desember 98. Heeh. Kemudian dibaptisnya tanggal 21 Februari 99. 21 Februari. Oke. Ya, 99. Nah, di tahun 99 itu pas 16 tahun ya. Iya. Itu inget banget tuh waktu itu kita buat kayak persekutuan gitu. Tapi Kita ini siapa aja? persekutuan itu cuma 3 orang. Oke. Wah, ini seru nih. Persekutuannya itu Terus persekutuan terus. itu cuma 3 orang. Dan waktu itu sebenarnya dari teman sendiri ya, sahabat. Kita punya sahabat. Heeh. 3 orang itu yang satu namanya Ami, yang satu namanya Ardi. Jadi waktu itu semuanya yang kumpul tuh 3 orang tuh semuanya namanya Arif, Ami, Ardi. Oke. Gitu. Ini di mana? Itu di SMP. Sorry. SMP Jogja? Mana Mas? di Gunung Kidul, Gunung Kidul. Gunung Kidul. Oke. Ya. SMP Jadi ini. karena kita itu Wah. ya, karena kita itu kan awal-awal ya, awal-awal suka suka ke cinta mula-mula ya sama Tuhan Mm. gitu. Terus pengennya itu ngutbahi temen gitu. Ada 2 temen nih bisa dikutbahin. Jadi siapa?
Ardi. Ya, maklum kan orang-orang awal Iya, lagi iya. di Tuhan pengen ngotbain gitu. Nah, tapi asiknya dua orang ini seneng gitu loh. Setiap kali kita ajak 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 apa namanya ke share ini seneng. Terus kadang yang agak lucu juga ya kalau masih ingat. Jadi mereka duduk di meja di apa itu belakang meja kelas gitu. Terus Heeh. aku pernah di hadapan dua orang itu. Mereka itu ya mungkin kalau kalau ingat lucu ya, tapi yang membuat menarik pengalaman itu mereka itu manggut-manggut gitu. Jadi kayaknya semangat banget gitu. Pertama kali bener. Pertama kali kita buat apa namanya pelayanan ya. Mungkin Iya. itu nggak resmi ya, bukan pelayanan resmi, tapi itu membekas banget gitu. Itu Iya. awal-awal bertobat, terus mereka berdua sebenarnya dari keluarga Kristen, terus Oke. karena Sekarang? sampai sekarang mereka Sekarang ini, oke. Kristen. Dari dulu mereka Kristen gitu, terus karena mereka lihat aku dari Muslim berubah jadi Kristen gitu kan, dan mereka memang sahabat sebelum aku jadi Kristen, akhirnya mereka tertarik Oke. dengan sharing firman Tuhannya, Oke. dengan pembicaraan tentang Tuhannya, itu mereka tertarik gitu. Nah, itulah ceritanya gitu. Dari situ, Mm-mm. terus lalu SMA, kan SMP tuh. Ya, SMA itu. bergereja di mana, Mas? Jadi sejak saya lahir baru Heeh. Tuhan, Heeh. saya itu bergereja di waktu itu waktu itu namanya GBI Betani, Oke. dulunya GBI Betani. Lalu sempat sempat ada problem ya waktu itu, terus akhirnya berubahlah antara Betani sendiri, GBI sendiri gitu. Terus akhirnya dari gereja kami itu memilih tidak pakai nama, hanya nama jalan. Nah, jadi saya bergereja di GBI Wonosari yang satu-satunya GBI waktu itu yang ada di Wonosari begitu. Sampai hari ini Ya. masih melayani juga di tempat yang sama, ya Oke. kan? Sampai hari ini belum, tidak berubah. Oh, sebentar. Ya. Eh, Mas Arif ini kan juga salah satu apa ini, Mas? Aku nggak tahu, bingung dah. Sampean itu apa jabatannya di Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu? Untuk saat ini wakil ketua satu bidang akademik, yang Oke. ngurusin bidang akademik, saya yang ngurusin itu. Kebayang nggak sih, Mas, dulu waktu sekarang sampai jadi wakil ketua loh. Itu guys, aku kasih tahu nih, kita Ya. sekolah di situ, sekarang dia yang jadi wakil ketuanya di situ. Apakah masih sama seperti dulu, Mas? Tetap ada sebuah perubahan-perubahan ya, Betul. untuk apakah generasi juga berubah, Iya. ya kan? Jadi Mm-mm. sistem juga berubah, sistem pendidikan teologi juga berubah, kita pun juga Mm-mm. mengikuti perubahannya. Mm-mm. Tapi kalau tadi pertanyaan, sempat kepikir nggak sih bisa jadi wakil ketua? Sebenarnya enggak juga gitu. Karena kita, kita itu juga cuman ngerjain apa yang kita lakukan gitu kan, terus tiba-tiba kita menduduki beberapa apa namanya unit gitu, tiba-tiba kok jadi wakil ketua. Itu juga sebenarnya nggak disangka ya, karena kita pun nggak pernah berpikir Mm-mm. berpikir bahwa akan ke situ gitu. Tapi ya Oke. mungkin ini yang disebut apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah Ya, timbul dalam hati, tapi Tuhan sediakan gitu ya. Jadi good, ya good. bagi saya ini bukan sebuah pencapaian, tapi anugerah. Karena nggak pernah terpikir. Kalau pencapaian itu kan direncanakan ya, dipikirkan ya. Betul. Ini enggak, itu enggak. Ini istriku di sini nih, dia bilang amin Baik, nih. baik, baik. Dia nggak mau in frame soalnya. Iya, Oke, oke. salam ya. Iya, 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 iya. Oke, Mas. Oke. Lanjut. Jadi sampean akhirnya di gereja GBI Wonosari. Menarik ya. Wonosari. Lalu sekolah Alkitabnya.
Jadi malah justru saya sudah melayani dulu di gereja. Waktu melayani di gereja sudah diangkat menjadi pendeta pembantu waktu itu. Wow, Sudah itu jadi pendeta itu belum pembantu. STH tuh. Belum. Wah, Belum. Dan waktu itu sebenarnya jadi pendetanya itu belum cukup umur. Belum cukup oh masih muda juga ya. muda karena saya jadi pendeta tahun 2004 itu masih 21 tahun. Oke, Sedangkan aturan waktu itu untuk diangkat jadi pendeta pembantu itu umurnya 24 tahun. oke, Jadi sempat jadi pendeta termuda untuk di kalangan Sinode GBI ya di ya. tahun itu karena baru 21 tahun sudah jadi pendeta gitu. Lalu awalnya juga nggak mau sekolah teologi, nggak mau sampai Kenapa, Mas? kita dapat ya sebenarnya ada anu ya trauma ya dengan orang lulusan teologi tapi cara hidupnya menurut saya waktu itu nggak jadi berkat gitu. Oh, Saking lalu apa saya nih sekarang? saking traumanya gitu kan, maksudnya kok mereka gini ya hidupnya gitu, maksudnya menurut saya waktu itu nggak bagus gitu. Sampai satu titik itu merasa kayak ada suatu suara Tuhan ya. Tuhan tuh kayak bilang tanggalkan kemuliaanmu tak kasih kemuliaan yang baru waktu itu. Nah, sebenarnya aku nggak ngerti maksud dari perkataan Tuhan tanggalkan kemuliaanmu Mm-mm. tak kasih kemuliaan baru gitu. Lalu kurang lebih 2 bulan sebelum ditabiskan ya jadi wakil gembala. Jadi itu 2 bulan sebelum ditabiskan jadi wakil gembala. Malah jadi wakil gembala. Mau ditabiskan 2 bulan sebelum itu kita ketemu dengan seorang pendeta namanya Pak Stefanus Santa gitu. Beliau seorang yang bergerak di misi Oke. di PMI Yayasan Kristen Peduli Masyarakat Indonesia, ada yayasan gitu yang kita sempat bantu waktu gempa di Jogja lah. Pak Stefanus Santa ini bilang begini sama aku waktu kita ngobrol gitu kan, Heeh. makan terus ngobrol, dia bilang begini, Rif, kamu sekolah Alkitab deh, sekolah teologi, sudahlah tinggalkan kemuliaanmu biar Tuhan kasih kemuliaan yang baru. Wah, itu Uh, langsung saya ngerti nih maksudnya. Jadi kayak suara yang sama ini ada di dalam hati gitu kan, yang kita dengar Tuhan bilang tanggalkan kemuliaanmu tak kasih kemuliaan baru. Itu sebenarnya saya gumuli ya, berhari-hari saya gumuli. Nah itu 2 bulan sebelum saya ditabiskan jadi wakil gembala, baru saya artinya apa gitu. oke. Saya maksud adalah sekolah teologi. Nah, sejak saat itu akhirnya saya minta izin ke Pak Gembala untuk sekolah teologi. Emang sempat Pak Gembala bingung ya, orang mau ditabiskan malah resign gitu loh, malah resign malah pergi. Resign ya, Mas. Jadi itu Resign gitu. statusnya resign. Waktu itu resign, statusnya resign. Wah, Resign, makanya sampai Pak Gembala itu bingung ada masalah apa gitu kan. Itu sampai bingung gitu, terus akhirnya ya kita coba jelasin ya, kayak kita kayak dapat suara Tuhan bilang udahlah tanggalkan kemuliaanmu nanti tak kasih kemuliaan baru lah. Dan itu sudah digumuli cukup lama akhirnya baru ketika Pak Stefanus Santa itu dia bilang kamu sekolah teologi deh gitu. Nah dari situ ya sebenarnya berat ya meninggalkan, karena waktu itu sempat punya pos PI, jadi kita punya perintisan ada 2 tempat sampai sekarang masih ada daninya pos PI-nya begitu. Terus kita udah ngerintis itu, padahal Pak Gembala udah seneng banget nanti diharapkan bisa pegang bisa jadi gereja yang mandiri gitu ya. Tapi ya karena bagi saya rencana Tuhan ya akhirnya kita lepas, udah selesai begitu. Dan dari situ ketemu dengan STT Tawangmangu dan ternyata nyantol deh di hati. Ketemu Mas Randy, ketemu waduh, istrinya, waduh. dan ketemu istriku juga di sini. Iya. Jadi ketemu, akhirnya nyantol. Terus yang dulu nggak suka teologi
dari saat itu ya masuk sampai hari ini kayaknya membuat teologi itu nggak bisa lepas dari kita gitu. Nah, akhirnya Tuhan izinkan boleh lanjut lagi di S2, lanjut lagi S3 gitu. Jadi semuanya kan berawal dari itu ya, benar ya, tanggalkan kemuliaanmu, Tuhan kasih kemuliaan baru itu bagi saya digenapi lah dalam diri saya. Begitu. Tapi berat Mas, kalau aku jadi Mas Arif, mungkin aku akan mikir nanti dulu. Kemuliaan yang ini aja masih berat ini, kamu kok mau pasti kan nego kalau aku ya. Mas Arif nggak ada kayak ragu gitu? Karena kan mungkin kita udah gumuli udah lama, terus mau cari maksudnya apa gitu. Karena perkataan itu sebenarnya bagi saya benar-benar kayak audible gitu ya. Tanggalkan kemuliaan, karena itu posisi lagi doa pribadi terus dengar suara itu gitu. Nah, kalau mau bilang berat sih berat. Ya seperti yang tadi saya ngomong, 2 bulan lagi itu mau diangkat wakil gembala. 2 bulan lagi loh itu. Iya. Dan itu promosi ya bagi saya, kan itu promosi yang sangat sangat bagus gitu. Terus apalagi kita sudah punya 2 pos PI, terus jemaat sangat sayang banget, cinta banget gitu. Tapi Tuhan lebih cinta saya. Karena kalau saya nggak ambil itu, kemungkinan saya sombong, ya kan? Kemungkinan kayak nggak nginjak tanah gitu. Ya. Ya, tapi ya di situ malah saya diajarin untuk rendah hati ya, bahwa kemuliaan dunia ini begitu fana dan Tuhan punya kemuliaan yang lebih lagi ya. Betul, gitu. betul. Kalau saya sih itu sih. Kalau aku Mas, ini kalau boleh, ini pertama kalinya aku juga bagikan di video ini. Jadi ketika aku selesai dari Tawangmangu, aku udah selesai, aku terus bertumbuh di satu gereja sebagai pelayan Tuhan sepenuh waktu. Lalu Tuhan tuh kayak kasih sebuah apa ya, Mas Arif tahu lah cerita ini, sangat tahu cerita ini pastinya. Lalu Tuhan tuh kasih kayak sebuah apa ya, kalau audible sih enggak ya Mas ya. Aku nih impresi aja dari hati. Ketika Tuhan tuh kasih tahu gini, kamu tuh enggak di sebelah sini, tapi aku mau kamu tuh di sebelah sini. Nah, ya mungkin orang lain akan bilang, enggak Randy karena masalahnya. Tapi yang saya rasakan betul-betul di gereja yang saya bertumbuh itu, masalah silih berganti, terus keadaan gak pernah membaik, makin menjadi-jadi. Lalu tiba-tiba Tuhan bilang, ini loh tempatnya. Nah karena saya percaya, saya langsung merasa, oh ya udah. Kalau toh memang ini gak berkembang, ya berarti salahnya di saya salah menangkapnya. Betul ya? Tapi ya puji Tuhan, hingga akhirnya sekarang Tuhan betul-betul bukakan. Nih, ini. Masih inget Mas, aku Mas, nubuatnya sampean sama saya. Aku masih inget itu. Ya sampean wis lupa. Wis kelihatan. Kayaknya lupa emang. Iya. Waktu itu doa kita, tapi kita sudah tingkat berapa ya? Sorry aku lupa. Pokoknya kita Dave Nathaniel. Kalau masih ada Dave tingkat 2 kita. Tingkat 2. Jadi di tingkat 2 itu betul-betul aku secara khusus diproses oleh kalian berdua. Tapi karena aku sudah tahu Adulam 3, aku sudah sering sama Mas Arif, maka aku tuh ngerti gitu. Wah, Mas Arif memang kayak gini kok gitu. Kita nggak bicara yang satunya ya, hanya Mas Arif nih. Terus ketika Mas Arif bilang begini, Ren, aku mau doakan kamu deh, boleh nggak? Oh boleh. Aku masih ingat Mas Arif katanya pernah doa. For your info guys, Mas Arif ini bukan doa pagi El Battle nih, yang di Tawangmangu nih. Halo, siapa itu? Ini halo. Astaga naga. Yang besar kayak ini loh, Karen. Iya loh, rambutnya keriting cantik. Betul.
Aku suka rambutmu tuh. Terima kasih Om. Iya. Jadi Mas Arif doa pagi, selesai doa pagi, Mas Arif bilang ke saya, Ren, yuk saya doakan kamu karena Tuhan ngasih message ke kamu lewat saya. Oke, aku masih ingat Mas. Mas Arif ngomong gini, kamu adalah seorang pengajar. Wah itu aku langsung keadaan merem nih. Aku langsung salah ini. Apa yang mau aku ajarkan? Salah ini sudah salah ini. Tapi saya dengarkan sampai selesai, amin. Aku bilang gini ke Mas Arif, Mas, thank you ya. Tapi mosok sih Mas. Mas Arif satu kalimat ini aja Mas Arif. Ya siapa tahu, kita nggak pernah tahu hari depan seperti apa. Wah, aku gak pernah terlupakan itu. Iku tak catat Mas waktu itu buku itu. Setelah bergumul sama itu, ini sebelum di Surabaya bahkan aku ini. Ini masih di Tawangmangu tingkat 2 kan itu. Lalu saudaranya Mami Carol siapa ya namanya? Saya lupa. Pak Harvey Walker. Iya, Pak Harvey Walker tiba-tiba di tengah-tengah beliau ngajar tiba-tiba dia gini. Saya mau ini yang menerjemahkan saya masih ingat Kak Herlin. Hah? Bukan, Kak Herlin. Kak Herlin. Oh, Kak Herlin, oke. Ya. Lalu ngomong gini, saya mau ada dia pokoknya ngomong bahasa Inggris, I want to talk with that somebody. Dia mau bilang, terus tunjuk saya waktu itu lagi nggak tahu ngapain sih. Terus tiba-tiba, oh kenapa ini? Terus dia doa. Doakan saya persis seperti yang Mas Arif bilang. Tapi ada tambahannya, kamu akan mengajar di tempat-tempat. Jadi tidak satu tempat, di tempat-tempat. Wah, dilema Mas. Karena saya nggak suka ngajar. Sampai sekarang pun saya pikir saya bukan pengajar yang baik. Tapi gara-gara itu saya jadi tambah ngerti ketika impresi itu muncul dari Tuhan ke saya akhirnya oke, saya mantapkan. Mau nggak mau, sekarang YouTube saya lebih ke arah edukasi. Edukasi. Nah, saya yang ngobrol begini, ini sebenarnya mau mengedukasi bahwa bagi orang-orang kayak Pison kemarin, saya mau mengedukasi orang-orang yang mau melayani sepenuh waktu atau mau berkecimpung dalam sebuah pelayanan, itu ada banyak terjalnya dan bisa kita pelajari dari pengalamannya Pison, Mas Arif, dan yang lain dan sebagainya, gitu loh Mas. Makanya ini mantep banget ini, gitu. Ya, terus sampailah kita di STT Tawangmangu, betul ya? Iya, baik. Ya, STT Tawangmangu nih. Kita mundur dulu nih. Lalu ketemu dengan saya Janatal, Ujang dan Mas Arif nih, berempat. Kita sesolid itu ya, Mas? Ya, solid itu kita memang. Gile. Kalau Mas tarik ke belakang, Mas lihat saya tuh seperti apa sih waktu itu? Ini aku gak pernah nanya nih. Ini aku baru kali ini nanya nih. Gimana? Waktu itu ya. Kalau waktu itu memang lihat Mas Randy itu multi talent. Soalnya kan semua alat musik bisa ya. Ya. Main bass, ya kan. Terus main drum juga, main keyboard juga gitu. Ya. Nah, di satu sisi kan biasanya kalau pemusik itu jadi ini ya public figure untuk di Indonesia. Itu kenyataannya gitu loh. Jadi ya sebenarnya kalau saya lihat teman-teman itu semuanya pada multi talent. Oke. Yang Janatal juga gitu kan. Dengan cara dia berpakaian modis banget kan. Dia kayaknya modis deh. Gitu di Betul. Waktu itu ya, jadi orangnya sangat perfect ya dalam berpakaian gitu. Kalau Ujang dia orangnya paling konyol gitu kan. Konyol, terus kadang kita ngomong A dia bisa jawab B. Betul. Gitu.
Dan sampai hari ini masih kekonyolannya itu masih ada. Iya, Jadi ya masih betul. unik ya, semuanya punya suatu kelebihan keunikan masing-masing. Saya sih lebih melihat teman-teman di sisi positif ya, karena itu akan lebih lebih membuat kita menghormati orang itu daripada hanya sekedar lihat sisi negatif. Lagi pula buat apa kita terlalu pusing dengan negatif, kalau kita juga ada sisi negatif juga gitu. Betul, mantap mantap. Iya 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 iya. Kalau aku lihat Mas Arif. Nah, Iya, ini. oke. Kalau aku lihat Mas Arif itu adalah orang yang pintar bersosialisasi. Wah, Paling pintar. kebiasaan si kamling soalnya. Oh, itu kuncinya ya. Harus Kalau kita kebiasaan ronda sampai semuanya diajak ngobrol ya, yang iya iya asik iya. itu ronda ya kan, yang diajak ngobrol malingnya. Kita nggak tahu kalau itu malingnya kan, udah begitu ramah gitu ternyata yang diajak ngobrol maling ya kan gitu. Saking kebiasaan ronda ini. Iya iya iya. Nah, itu yang aku sering lihat, wah, Mas Arif ini memang keseringannya kita tuh di tingkat satu solid, tingkat dua ya sebegitulah, so-so ya. Tapi tingkat tiga kita, wah gila sih itu Mas. Pernah aku menyiapkan khotbah. Jadi kita nih berdua Mas, saling menyiapkan khotbah di lain tempat karena waktu itu kita liburan kok kalau nggak salah. Sempat suatu ketika STT Tawamangu bilang, sek ya diundur nih. Diundur apa ya, liburannya diperpanjang kayak atau gimana lupa. Oh iya. Di tingkat dua mau ke tingkat tiga itu. Terus, nah aku sudah siapkan materi khotbah nih. Oke, nanti di chapel awas tak hajar dengan materi khotbah ini. Oke, tingkat tiga. Kok dikit? Aku langsung shock tuh. Dikit ya yang tingkat tiga nih, gitu kan? Kok tingkat tiga ini dikit ya? Terus tiba-tiba kita semua satu angkatan itu, satu tingkatan itu sama-sama mengkomitmenkan diri untuk setiap malam apa kita sharing kan tentang firman. Tiba-tiba Mas Arif nih gini. Oke, sorry, yang suruh siapa aku lupa, pokoknya kita terjadwalkan. Nah, jadwal paling pertama adalah Mas Arif ini. Mas Arif, ketika Mas Arif sharing firmannya, aku langsung soalnya materinya kok iso sama loh. Sama Mas. Dari setupnya apa istilahnya, sampai premis-premisnya sama Mas. Jadi aku, wih gila ini. Dari aku masih ingat loh Mas, Musa itu disuruh sama Tuhan untuk apa? Musa itu Tuhan itu akan bilang ini, Musa, aku ingin bangsaku keluar dari Mesir karena aku ingin mereka belajar belajar ketetapan-ketetapanku di padang gurun. Beribadah. Oh ya, beribadah di padang gurun. Aku masih ingat itu. Wah, terus tiba-tiba aku, waduh, mateng. Sama kita. Aku senangnya adalah karena kan memang Mas Arif orangnya kayak gini. Kalau kalian semua yang lihat YouTube ya, aku ceritain tentang Mas Arif. Waktu itu, ya nggak tahu sekarang ya. Waktu itu, aku langsung bilang gini, Mas, tahu nggak khotbahmu ini persis aku. Kaget kan Mas Arif. Oh iya, aku masuk ke kamarku terus Mas Arif ketok pintu terus gini, Ren, sorry ya kalau gak, soalnya aku nggak tahu. Nah itu ciri khasnya Mas Arif tuh, selalu meminta maaf lebih dulu walaupun yang salah sini. Ya kan belum tahu siapa yang salah, tapi yang penting Mas Arif mesti minta maaf lebih dulu, pasti itu. Iku yang aku Lalu aku juga skip Mas, ada satu cerita Pison yang masih ingat bahwa aku tuh pernah pingsan, bener gak sih? Iya, waktu itu vertigo ya, mungkin vertigo mungkin. Tahu aku. Lah akhirnya si Pison tuh bilang gini, kamu tahu kamu tuh pingsan tapi nggak dibawa ke dokter tapi dibawanya ke bidan, apa enggak? Bukan bidan. Oh bukan toh? Bukan dong. Oh iya betul. Di
Katanya loh Ya, ini, aku lupa ya, loh. ya, Di ya. terminal gitu. Jadi kamu pingsan waktu itu dibawa ke bidan, betul. Bidan Buning sih. Bidan. Mas, sampean juga masih. Oh ya, karena Mas 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 Arif di situ ya tinggalnya ya. Ya. Heeh. Iya sih. Terus habis itu sampai dikasih apa namanya oksigen itu. Itu masih ingat, masih ingat, masih ingat. Itu aku Ya, aku ya. skip wes. Itu aku nggak kayaknya nggak pernah tahu kejadian itu aku. Ya, tapi ya pernah, pernah. Aku yang Ya. aku tertinggal di dalam memoriku, nggak tahu kenapa ya. Mungkin sudah mau tua ya Mas ya. Jadi memoriku tuh yang aku ingat cuma di tingkat 3, 1, 2 udah lupa aku, dan apa yang aku lakukan aku udah lupa. Tingkat 3 ini masih masih ya bisa kalau di Korea. Tingkat 4 yang lebih sangar sih kita. Itu solidnya Hmm, wis sesolid-solid itu wis. Betul-betul hmm, solid kita. hmm. Tapi ada yang serunya waktu itu adalah aku lupa. Terima kasih sudah melihat video ini. Saya membuka donasi kepada kalian yang tergerak memberikan donasi kepada saya. Sebagai bentuk dari dukungan dari teman-teman sekalian kepada saya. Dukungan ini akan membuat saya bersemangat lagi menciptakan konten-konten gratis kepada kalian semua. Seberapapun pemberiannya, saya terima dengan sukacita. Terima kasih.